Satu yang harus lo inget sih, emang lo jangan pernah macem-macem. Ya lo sadar lah, tempat bersejarah pasti ada behind story yang kita nggak tahu kan. Apalagi kalau ada hal mistisnya. Kenapa? Karena udah pernah kejadian nih, yang mana kejadian itu yang akan gue ceritain ke kalian malam ini. Ada satu tempat Nat, yang selalu didatengin orang buat rekreasi. Di mana? Di Jakarta. Dan itu Monas. Jadi waktu itu ada sepasang orang pacaran, kayak umurnya sekitar 20-an tahun lah. Kita sebut aja pasangan ini, yang cowok namanya Dennis, yang cewek Vivi ya. Dennis dan Vivi. Vivi. Oke. Jadi ada satu waktu mereka ke Monas buat jalan-jalan biasa pacaran kan. Dan itu sekitar jam 4-an sore mereka sampai di sana. Mereka ke sana berdua doang, dan kebetulan pekarangan Monas yang di depannya itu lo tau kan, yang biasa orang buat duduk. Yang ada rumput-rumput itu ya? Iya, nah itu lagi nggak rame. Gitu, jadi mereka enak tuh, bisa duduk santai, bisa tidur-tiduran, minum, ngobrol gitu, pokoknya seru lah. Sampai singkat cerita, di sekitar jam 6-an sore mereka muter-muter tuh nyiterin Monas. Soalnya kalau misalnya malam-malam Monas bagus kan, ada lampu-lampunya gitu kan. Iya, walaupun rada-rada remang juga gitu. Mereka jalan-jalan sampai nggak berasa itu sekitar jam 7-an malam. Si Vivi ini udah ngajak balik, tapi si Dennis tuh masih nggak mau karena katanya masih capek. Jadi masih mau duduk-duduk, minum-minum dulu, baru pengen pulang. Santai dikit gitu lah ya. Iya. Mereka pindah tempat duduk Nat. Nggak kayak di spot pertama kali mereka duduk di Monas. Sekarang mereka duduk di tempat yang lebih sepi dari spot pertama, dan itu rada remang-remang. Oke. Mereka duduk di tempat yang belakangnya mereka itu ada pohon. Awalnya mereka duduk di sana cuma buat ngobrol, minum, bercanda-canda gitu loh. Tapi lama-lama sesuatu yang gak disangka itu terjadi. Tiba-tiba si Dennis ngelakuin hubungan badan sama Vivi. Hah? Di Monas? Di Monas. Anjing, berani banget. Terus gimana, Moy? Gila kan? Sejujurnya di situ tuh Vivi nggak mau sama sekali Nat. Vivi tuh sampai ngomong kayak, gila ya kamu ngapain sih kayak gini gitu. Tapi tetap si Dennis nekat, si Dennis maksa ngelakuin itu, dan akhirnya terjadilah. Oke. Beres mereka ngelakuin itu, mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai di rumah masing-masing malam ya, ternyata mereka ngalamin kejadian mistis. Malam itu si Dennis lagi mau tidur, tapi Dennis main HP dulu gitu biar ketiduran lah. Iya. Nah pas Dennis lagi merem, tapi belum merem tidur ya, baru kayak nyoba-nyoba merem gitu. Tiba-tiba si Dennis tuh selalu kebayang-bayang sama tempat di mana dia lagi ngelakuin tindak asusila itu yang di Monas. Oh. Tapi di bayangan Dennis, di tempat itu tuh kayak ada sosok cewek yang merhatiin dia di dekat pohon. Nah sosok cewek itu kayak kuntilanak gitu. Oh, oke. Di situ Dennis langsung melekit matanya Nat. Dia merinding banget dan jadi susah tidur. Tapi nggak lama akhirnya dia bisa tidur tuh. Nah pas lagi tidur, Dennis tuh mimpi. Lo tau nggak mimpinya apa? Apa? Dennis mimpi dia lagi di Monas. Dia lagi berhubungan badan, tapi dia berhubungan badan sama sosok cewek yang dia kebayang-bayang sebelum tidur. Oh shit. Sama kuntilanak itu? Iya, gila kan? Terus? Dia tuh langsung kebangun Nat, sekitar jam 2-an pagi tuh. Langsung tuh dia panik dan langsung nelpon Vivi. Pas dia nelpon Vivi, sekali dua kali nggak diangkat sama sekali sama Vivi. Tapi pas percobaan ketiga, Dennis nelpon Vivi, akhirnya diangkat sama Vivi. Tapi pas Vivi ngangkat, si Dennis tuh nggak denger sama sekali suara Vivi. Jadi kayak hampir sekitar 30 detik tuh di telepon tuh Dennis kayak ngalau-haluin Vivi, ngajak ngobrol Vivi, tapi tetap nggak ada waroan dari sana gitu. Iya, nggak ada jawaban gitu ya? Iya, nggak ada jawaban. Nah nggak lama dari suara sunyi itu, tiba-tiba muncul suara yang akhirnya nongol dari sana, dari teleponnya Vivi. Iya. Tapi suara yang Dennis denger itu bukan suara Vivi Nat, tapi suara cewek kayak merintih gitu dan ngomong kayak gini, sini Dennis. Wow. Gitu. Wow. Nah di situ tuh Dennis langsung matiin teleponnya buru-buru. Dia ketakutan banget. Dia langsung pindah ke kamar ade buat tidur. Dan akhirnya tidurlah dia. Dan ternyata Nat, di momen Dennis ngalamin kejadian itu, di rumah Vivi juga ngalamin hal yang gak kalah serem dari Dennis. Apa? Nah gini ceritanya Nat. Jam 1-an pagi, di hari yang sama, Vivi tuh gak bisa tidur. Jadi dia nonton dulu tuh di ruang tengah rumahnya sendirian.
Nah tapi Vivi tuh nontonnya di laptop, Netflixan gitu loh. Pas si Vivi lagi fokus banget nonton, dia denger dari arah ruang tamu dia kayak ada suara kursi geser gitu Bi, Nat. Ngek gitu, kayak kursi kayu gitu. Nah di situ Vivi langsung noleh lah ke arah ruang tamu dia, karena dari ruang tengah yang dia duduk itu ke ruang tamu tuh langsung kelihatan gitu, nggak ada sekat yang ngalangin. Iya. Di situ Vivi langsung lanjut nonton lagi tuh dan nggak ngurusin lah suara itu. Tapi tiba-tiba Vivi denger lagi suara kursi kegeser. Tapi suaranya tuh jauh lebih kencang dari yang pertama dia denger. Dan pas Vivi nengok lagi ke arah kursi yang kegeser itu, Vivi ngeliat dengan jelas banget ada sosok cowok tinggi, gede, hitam lagi duduk di kursi yang kegeser itu. Dan si sosok cowok itu ngeliat ke arah Vivi sambil kayak ngeluarin air liurnya dari mulutnya. Di situ tuh Vivi langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak berani nonton lagi dan dia tuh langsung lari tuh ke kamar orang tuanya. Diceritain lah sama Vivi kan apa yang dia lihat di ruang tamu tadi. Nah pas dicek sama papanya Vivi, papanya tuh bilang gak ngeliat apa-apa. Dan kursi yang katanya Vivi tuh kegeser, kata papanya gak berubah sama sekali posisinya Bi, Nat. Dengar hal itu tuh Vivi langsung ketakutan banget. Dan dia tuh jadi kayak flashback sama kejadian yang dia baru lakuin di Monas. Dia ngerasa banget kayaknya karena dia ngelakuin hal itu di sana, dia tuh jadi kayak diteror dalam tanda kutip sama makhluk halus ini. Padahal dia nggak pernah sama sekali ngelihat makhluk halus secara langsung kayak gitu Bi, Nat. Di situ Vivi langsung nelpon Dennis, tapi nggak diangkat sama sekali juga sama Dennis. Nah kebesokan siangnya mereka berdua ketemu Bi, Nat. Mereka ceritain lah semua yang mereka alamin di malam itu. Dan Vivi bilang ke Dennis kalau misalnya Vivi nggak pernah ngerasa ada telepon masuk dari Dennis malam itu. Tadi lo inget nggak gue bilang kalau misalnya Dennis pernah nelpon Vivi? Iya, diangkat kan? Diangkat kan? Tapi ternyata Vivi nggak pernah ngerasa ditelepon Dennis malam itu. Oke. Pas dicek juga nggak ada riwayatnya. Nggak ada. Oh. Mereka jadi kayak salah-salahan gitu Bi, Nat. Si Vivi tuh bilang kayak dia nggak terima banget lah karena si Dennis maksa Vivi buat berhubungan badan di Monas. Si Vivi tuh jadi kayak kena getahnya gitu, diteror makhluk halus kan. Iya. Ngedenger kayak gitu, si Dennis kelimpungan lah. Dia tuh jadi kayak mikirin banget gimana caranya biar mereka berdua tuh gak diganggu lagi sama sosok-sosok itu. Terus akhirnya si Dennis ngide buat balik lagi ke Monas di hari itu. Tapi baliknya gak malam karena mereka berdua masih takut banget kan. Jadi mereka tuh datang ke Monas sekitar jam 4-an sore lah nyampe sana. Pas sampai Monas, si Dennis dan Vivi tuh langsung datengin spot yang mereka pakai buat berhubungan badan. Dan mereka kayak langsung ngomong-ngomong sendiri gitulah di sana. Mereka tuh ngomong kayak minta maaf karena tempatnya tuh udah dipakai buat berhubungan badan malam kemarin. Iya. Nah beres mereka minta maaf kayak gitu, mereka jalan dikit tuh ke arah jalanan depan Monas yang biasa buat orang-orang beli minum. Kan masih banyak tuh kayak Starling gitu kan di depan Monas kan. Iya. Nah mereka beli itu tuh. Pas mereka beli, abang-abang Starlingnya ternyata ngeliat mereka berdua tadi lagi kayak ngomong-ngomong sendiri gitu di depan pohon. Pas mereka nyamperin abangnya, abang langsung nanya kayak gini, Mbak, Mas, maaf, tadi Mbak sama Masnya ngapain ngomong-ngomong sendiri gitu ya depan pohon, sampai kayak mohon ampun gitu. Ditanya kayak gitu, si Dennis sama Vivi diem aja. Malah Dennis juga jawabnya kayak bercanda, enggak bang, tadi saya lagi bercanda, lagi main-main sama pacar saya gitu. Terus ternyata si abangnya ngomong kayak gini, oh kirain lagi beneran minta maaf mas, soalnya tadi saya lihat ada kayak sosok kuntilanak sama genderuwo di depan mas sama mbaknya pas mas sama mbaknya lagi minta maaf. Anjing. Nah ngedenger abang Starling ngomong kayak gitu Bi, Nat, mereka tuh langsung diem seketika. Gak gitu lama si Vivi nanya lagi ke abangnya, bang, emang di sana ada apanya bang, sambil nunjuk pohon itu. Ternyata abangnya cerita di spot itu katanya dulu ada pasangan yang pernah mati gancet Bi, Nat. Waduh. Jadi mereka ditemuin mati dengan posisi lagi mereka berhubungan badan, dan kemaluan mereka tuh nyangkut dan gak bisa lepas. Holy shit. Terus itu sampai meninggal? Sampai meninggal. Wah. Dari situ lo jadi pada mikir gak? Kayaknya yang nyamperin Vivi sama Dennis adalah sosok yang meninggal karena mereka pernah ngelakuin hubungan badan di tempat dimana Vivi dan Dennis ngelakuin hubungan badan di Monas itu. Gua nggak tahu sih gue mau ngomong apa ya. Itu udah di luar nalar banget buat lo
berhubungan badan di tempat publik gitu. Iya, Sesepi-sepinya itu outdoor anjir. asli. Gue ngebayangin jadi Dennis. Di mimpi gue berhubungan badan sama kuntilanak. Anjir. Karena gue mikir mereka berhubungan badan emang dimanapun masalah ya. Tapi kayak ini tuh di Monas gitu. Iya. Yang mana tempat bersejarah yang kita nggak tahu tuh pernah ada kejadian apa di Monas kan. Iya. Dan ternyata mereka ngelakuin itu.